Oke, halo semuanya. Selamat datang di monthly update Windows 11 Insider Dev. Masih dengan aku Fahri Fadila yang akan mengisi suara di sini. Ya, karena ya aku yang punya YouTube-nya sih ya. Wow, terus ini masih ada motor lewat ya jam 12 malam. Oke. Di monthly update kali ini kita akan membahas monthly update selama bulan September. Buat yang baru datang ke seri ini, aku mau ngejelasin kalau di seri ini aku akan ngejelasin mostly hal-hal yang baru yang diberikan oleh Microsoft di Windows 11 Insider Dev Build. Sekali lagi ya, Dev Build atau dulu kita dikenal dengan Fastring. Kenapa nggak ngomongin beta sama preview channel? Pertama, laptop yang aku gunakan ini menggunakan Dev Build. Ya, laptop yang aku gunakan sehari-hari ini pakai Dev Build. Memang sestabil itu, tanda kutip sestabil itu. Yang kedua, eksperimen menarik menurut aku ada di Dev Build ini yang enak buat dibahas lebih banyak daripada beta atau preview. So, aku mungkin pikir itu sudah jelas ya. Jadi kita mulai aja drama dari berapa banyak sih build yang ada di bulan September. Kalau kalian notice ya, di paling atas 25193 itu ada 30 Agustus itu sampai tanggal 31 ya. Berarti 31 Agustus 2022 itu typo, maaf. Ada 31 Agustus 2022 atau 1 September 2022. Buat yang bingung, tanggal pertama adalah tanggal update di US. Tanggal kedua adalah tanggal update di Indonesia. Karena US dan Indonesia ada perbedaan 12 jam. Dan biasanya ini update di US itu jam 1 sampai jam 2 siang, atau di Indonesia jam 1 sampai jam 2 malam waktu Indonesia Barat. Sehingga ada perbedaan hari di situ ya, ada perbedaan hari. Karena ini aku orang Indonesia, aku tinggal di Indonesia, jadi aku adjustnya September update masih memasukkan build 25193 ini karena yang masih masuk tanggal 1 September walaupun di US tanggal 30 Agustus. Aku harap kalian ngerti tentang hal ini. Oke, beralih ke timeline. Ada 5 build yang diberikan oleh Microsoft selama bulan September. Pertama ada build 25193, 25197, 25201, 25206 dan 25211. Nah, dimana jeda build ini sama ya, yaitu seminggu, walaupun cuma beda antara Kamis dengan Jumat doang. So aku pikir kita lanjut aja. Kita bakal bahas tentang hal yang baru atau berubah ya, sesuai topik utama di video kali ini atau di seri ini. Oke, yang pertama yaitu Xbox Subscription Management di build 25193. Xbox Subscription Management ini bisa dibilang hampir sama seperti Microsoft 365 Management yang menampilkan tagihan dan sebagainya. Namun bedanya ini hanya versi Xbox-nya atau versi PC Game Pass. Buat yang belum tahu, PC Game Pass itu subscription gaming. Mungkin contohnya apa ya, EA Play mungkin ya, EA Play kalau kalian tahu. Nah ini ya versi Microsoft yaitu PC Game Pass. Yang di sini ditampilkan itu jumlah tagihan, lalu payment method atau ya, metode pembayaran, lalu benefit. Karena setahu aku di luar negeri itu PC Game Pass ada banyak versinya. Ada PC Game Pass, ada Xbox Game Pass, ada PC Game Pass Ultimate. Kalau di Indonesia cuma PC Game Pass 1 doang. Dan yang keempat itu adalah ya availability to upgrade tadi ya. Kalau misalkan ada yang higher lagi, yang lebih unggul lagi, lebih mahal lagi, paketnya itu ditawarkan buat upgrade kayak gitu ya. Well, itu untuk Xbox Subscription Management. Next kita ngomongin tablet Optimize yang akhirnya kembali lagi di build 25197. Buat yang belum tahu, tablet Optimize sebenarnya sudah ada dulu di bulan Februari kalau tidak salah. Namun bulan April itu sempat di take down dengan alasan untuk perbaikan bug-bug yang ditemukan. Well, kalau boleh jujur, aku nggak menggunakan
fitur ini sih ya. Kenapa? Karena laptop aku bukan laptop 2-in-1. Jadi tablet optimize ini cocok buat laptop paginya 2-in-1 atau yang bisa diputar 360 derajat, atau laptop yang bisa dipisah dari keyboard yang mostly touchscreen ya, yang pasti mostly touchscreen. Biasanya tablet optimize ini atau tablet mode ini sangat berguna sekali. Kalau kalian nggak punya 2-in-1 terus kalian penasaran kayak gimana ya, kalian bisa lihat di screenshotnya ya, dimana kalau udah tablet optimize taskbarnya itu lebih luas dan lebih enak buat kita touch kayak gitu. Oke, kita next saja. Oke, animated icon. Ya, sesuai namanya menganimasikan icon-icon, dan ini hanya baru ada di setting. Dan aku pikir kayaknya cuma ada di setting nanti juga. Kayaknya ribet juga sih kalau misalkan di device dan lain-lain. Oke. Jadi ketika kalian klik, misalkan klik sistem atau Bluetooth dan device atau internet dan lain-lain, icon yang kalian klik itu atau icon yang ada di sebelah menu yang kalian klik itu akan ada sebuah animasi. Yang animasi pun berbeda ya, bukan cuma pop up muncul gitu, tapi ada seperti cahaya lah. Kalau kayak personalization itu ada kotak-kotak kayak mencerminkan berbagai warna lah dan lain-lain. Jadi ya ada animated icon yang cukup berbeda-beda. Ini ditawarkan di setting, sekali lagi di setting di Bluetooth 5.197 diperkenalkannya. Oke, lalu ada expanded widget. Ya, widget. Buat yang belum tahu widget itu yang ada di sisi paling kiri taskbar. Kalau kalian menggunakan center align, kalau kalian menggunakan left align taskbar, maka seharusnya widget itu ada di sebelah search, tombol search kalau tidak salah ya, sebelah tombol search atau enggak task view, di antara dua itu. Tapi karena ini aku menggunakan center align taskbar, jadi ini ada di paling kiri sisi widgetnya. Biasanya widgetnya menampilkan berita-berita atau mungkin daftar peta usaha mau kalian set, atau mungkin cuaca sudah pasti ya, atau mungkin traffic maps kayak gitu. Nah, Microsoft fokus pada widget ini dengan memberikan fitur expanded widget, yaitu sedikit lebih full screen widgetnya, lebih luas lagi. Yang biasanya kalian hanya baca dua kotak dari kiri ke kanan itu cuma muat 2 kolom. Ini bisa muat sampai 4 kolom gitu, 4 kolom dengan persegi yang small size gitu. Jadi ya ini mungkin cukup berguna buat kalian yang memang sering membaca berita dari widget kayak gitu. Tapi ya bagi aku pribadi nggak terlalu pakai juga sih, jadi ya sudahlah. Oke. Kedua ada OpenWidth yang baru, yang dimana ini juga OpenWidth dulu sudah ada di Februari atau Maret, sudah sempat rilis juga OpenWidth ini di Bluetooth 5.206. Akhirnya dikembalikan lagi, akhirnya dapat di take down lagi dan di comeback lagi di 25206. Dan sudah semua orang bisa ya. Kalau dulu tuh masih beta tester, kalau sekarang udah semua insider udah bisa menggunakan desain terbaru OpenWidth ini. Ya, kalian bisa lihat di kiri desainnya seperti apa. Oke, masih di build yang sama 25206. Kita dari desain nih, sekarang dari aplikasi foto yang kedua, versi kedua. Kalau dulu, kalau kalian menggunakan Windows 11 kalau kalian menggunakan Windows 11 yang mungkin sekarang 22H2 ya, atau 2022, kalian sebenarnya itu udah dapat Photos app redesign, tapi yang versi pertama, yang versi 1. Sekarang ini ada yang versi 2 nya, dimana desainnya memang nggak terlalu berubah. Gimana ya bilangnya, simpelnya gini sih. Kok versi 1 dulu versi 1 dulu itu Photos app-nya itu lebih ngedesain ketika kita preview gambar. Nah, di versi 2 ini ketika kita buka menu galeri lah, katakanlah seperti itu. Ketika kita membuka home-nya dari Photos, nah ini ada di desain gitu. Nah, nanti detailnya bakal aku bahas secara terpisah videonya. Jadi
pujian dan hujatannya bisa aku sampaikan secara adil ya. Ya, hujatan. Ini juga masih ada hujatannya gitu ya. Dan uniknya ya, walaupun mereka mengupdate aplikasi fotos ini, mungkin mereka sadar ya ada yang tidak suka gitu. Jadi mereka menurunkan versi legacy atau versi warisan yang dimana ini disediakan dipisah. Jadi aplikasi beda aplikasi ya. Jadi ketika kalian download aplikasi fotos versi legacy, maka ada foto versi legacy dan ada foto yang versi baru. Jadi beda app kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa niatnya gitu. Mungkin yang legacy ini bisa kapan-kapan ditekan. Aku nggak ngerti juga. Ya, penting detail tentang ini bakal aku bahas nanti di video terpisah. Videonya kapan? Doakan saja ada waktunya buat oke? Oke, next kita ada widget setting. Balik lagi ke widget. Seperti yang tadi aku bilang, Microsoft lagi gencar-gencarnya dalam pengembangan widget. Di widget di 25211 ini ada widget settings di mana kalian bisa mengatur behavior atau perilaku dari si widgetnya. Kok kalian sadar ya, ketika widget kalian tuh kadang menampilkan saham, kadang menampilkan notifikasi warna merah ketika ada breaking news atau berita info-info penting banget gitu. Nah, kalian bisa menonaktifkan hal itu kalau kalian memang merasa terganggu. Jadi, adjusting behaviornya, mengadjust perilakunya, mengatur perilaku dari si widgetnya. Kalau kalian merasa terganggu ya kalian tinggal mengaktifkan. Kalau kalian tidak terganggu ya aktifkan saja, seperti itu. Oke, ini harusnya yang terakhir, yaitu Task Manager di taskbar. Iya, lebih tepatnya ketika right click di taskbar ya, klik kanan di taskbar. Kalau kalian sadar, ketika kalian buka Task Manager, kalau kalian butuh buka Task Manager, kalian harus klik kanan di logo Windows, di Windows 11 ya, di logo Windows, baru ada Task Manager. Ketika kalian buka klik kanan di taskbar, kalian hanya menampilkan taskbar setting. Nah, sekarang di 25211 atau di build terakhir September ini, Microsoft mengembalikan ability buat klik kanan di taskbar bisa menampilkan Task Manager layaknya di Windows 10 atau Windows terdahulu gitu. Ya, sebenarnya jujur nggak berguna juga ya, karena aku pun udah terbiasa klik kanan di logo Windows. Ya, buat kalian mungkin yang nggak mau ribet, ya mungkin ini salah satu benefit yang bisa kalian harapin di versi stabil nanti. Oke, ini harusnya bug and fixes ya tuh. Sesuai yang aku bilang, semua hal yang tadi yang baru bisa saja ada di stable, tapi bisa nggak ada di stable. Jadi ya harap-harap cemas, tapi harap-harap berdoa juga. Oke, kita lanjut ke bug and fixes. Untuk bug and fixes sendiri sebenarnya banyak banget. Kalau secara mostly semua build aku capek sendiri, mending kalian baca sendiri aja gitu kan. Jadi aku disini cuma nampilin 3 bug yang kebetulan memang aku rasain. Kenapa yang aku rasain? Emang semua known issue yang ada di catatan Windows enggak aku rasain? Actually enggak ya? Pada faktanya enggak. Jadi bisa aku katakan Windows 11 Insider Dev Build atau beta pun gitu ya, kita pun berdasarkan hoki ngegacha lah katakan gitu, benar-benar ngegacha. Karena ada satu kasus di mana ketika update akhirnya banyak orang yang mengalami GSOD atau Green Screen of Death, atau bukan GSOD ya, dulu itu lebih apa ya, lebih kayak nge-stuck di Explorer itu nge-restart gitu, ya nge-stuck aja gitu, kalian nggak bisa menggunakan laptop kalian atau perangkat PC kalian. Dan itu sempat ramai, banyak sekali yang terkena bug itu. Tapi uniknya ketika aku update, normal-normal aja, nggak terjadi error itu. Bahkan aku pun bingung sendiri, ini aku udah update atau belum sih? Ini aku tadi update apa sih gitu. Nah, aku udah make sure ya, aku udah update ya versi yang sama ya dengan orang-orang mengalami bug itu. Jadi ya aku katakan tadi, bukan kadang sih, Windows 11 ini udah ngegacha gitu. Windows 11 yang versi Insider ya, Insider Dev Build ini ngegacha gitu. Jadi buat teman-teman yang lebih tepatnya teman-teman yang kenal aku secara
IRL in real life, yang suka nanya lagi hoki nggak buat ngegacha, lagi hoki nggak gacha. Jawabannya aku nggak pernah hoki ngegacha buat aplikasi game kalian ya, karena hokiku udah habis di Windows ini. Hoki gachaku udah habis semuanya di Windows ini. Jadi ya mohon maaf ya, aku nggak pernah hoki gitu ada buat ngegacain kalian kayak gitu. Oke, lanjut aja ya. Tadi intermezzo sedikit. Untuk ngomongin bug, ada 3 bug yang tadi aku rasakan yang selama bulan September, yaitu ada OneDrive setup yang muncul setiap boot. Ini udah fix, alhamdulillah ini udah fix ya semua bug ini. Oke, balik lagi. Ini udah muncul setiap boot. Jadi jelasinnya gimana ya? Ketika kalian klik kanan run as admin sebuah aplikasi, kalian akan ditampilkan sebuah pop-up. Pop-up ini akan menampilkan kayak, do you want to run this app run as administrator, yes or no. Kalian akan dipilihkan seperti itu. Nah, OneDrive setup ini muncul seperti itu, namun tanpa kita minta. Jadi ketika kalian habis Windows Hello, habis Sandy atau habis sidik jari atau pakai Windows Face, kalian masuk ke Windows, lolos Windows Hello, dan kalian akan langsung ditampilkan OneDrive setup ini. Dan ini ngeselinnya tuh pasti setiap butuh muncul. Kita misalkan okein nih, yang pertama okein, terus kita matiin laptop atau nge-lock laptop atau nge-sign out laptop. Ketika kita sign in, ketika kita verifikasi Windows Hello lagi, OneDrive setup ini kembali muncul lagi, gitu aja terus. Itu agak ngeselin karena setiap nyalain oke itu ngabisin waktu banget. Yang kedua itu tombol icon tong sampah di recycle bin di disable. Nah, ini cukup unik juga sih ya. Walaupun memang sebenarnya bisa mencet delete gitu kan, buat ngehapus yang ada di recycle bin. Cuman kan kalau buat yang jauh dari keyboard males ya. Jadi kita memanfaatkan tombol atau icon tong sampah gitu yang ada di atas. Tapi kemarin tuh sempat di disable, jadi entah kenapa kita nggak bisa menghapus file di recycle bin dengan cara menghapus by icon. Jadi harus pakai delete gitu. Entah kenapa seperti itu. Tapi ya akhirnya udah di fix di build 2511 ya, 25211. Yang 3 ini adalah bug check ya. Finally ya, bug check akhirnya udah diperbaiki di 25206. Jadi buat para gamer yang kemarin ragu buat update, silahkan update 25211. Atau sekarang udah ada yang Oktober ya, bisa update aja karena bug checknya sudah clear. Jadi ya semoga tidak ada bug kena ban karena bug, karena cheat atau apapun itu. Kan dulu namanya itu easy anti cheat bug check, sekarang namanya bug check doang, diubah sama Microsoft. Oke, itu aja ya, mungkin that's a wrap untuk video kali ini. Jadi ya tadi sesuai poin utama video ini ya, yaitu membahas fitur-fitur baru yang ada di bulan September sebenarnya, itu intinya. So dari berapa ya tadi? 8 ya tadi. Dari sekian banyak fitur tadi, fitur mana nih yang kalian suka dan kalian ingin ada di Windows 11 Stable? Kalian bisa sampaikan di kolom komentar, bisa komen-komen. Siapa tahu ada orang Microsoft nyasar terus ngasih disimpan di list mereka buat nanti akan ada di rilis di Stable. Well, oke, itu aja mungkin dari aku. Kalian terima kasih yang udah nonton. Kalian jangan lupa follow Twitter aku kalau berkenan di @_variaf, atau mungkin boleh subscribe YouTube ini atau like video ini, up to you guys. So, jadi ya itu bebas, kalau mau silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Mungkin itu aja. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di kesempatan atau di video berikutnya. Bye bye.